Selamat datang di video ini. Produsen mobil besar, Nissan, dilaporkan hanya memiliki waktu 12 hingga 14 bulan untuk bertahan akibat penjualan yang lesu di AS dan Jepang. Situasi ini mendorong perusahaan tersebut untuk memangkas lebih dari 9.000 pekerjaan pada awal bulan ini. Penurunan penjualan mobil Jepang di negara-negara ini semakin parah bulan lalu. Sebaliknya, mobil Korea menjadi penerima manfaat terbesar dari tren ini. Lihatlah Cina, yang kini melampaui negara lain dalam jumlah unit mobil yang mereka kirim ke seluruh dunia. Mari kita bahas pertanyaan yang tidak terbayangkan satu dekade lalu, bagaimana Jepang, tempat kelahiran dominasi hybrid, kehilangan cengkeramannya pada revolusi EV, kendaraan listrik. Hanya 20 tahun yang lalu, Jepang adalah simbol inovasi di dunia otomotif. Toyota Prius dipuji sebagai mobil ramah lingkungan yang dapat menyelamatkan planet. Saat itu, produsen mobil Cina masih berusaha memahami cara membuat kendaraan yang andal. Dunia memandang Jepang sebagai pemimpin dalam teknologi hijau. Namun, itu dulu. Hari ini, situasinya berbalik. Produsen kendaraan listrik Cina seperti BYD, NIO, dan XPeng tidak hanya memimpin pengembangan kendaraan listrik, tetapi juga mendikte ketentuan permainan. Sementara itu, Jepang terasa seperti masih hidup di awal tahun 2000-an, mengandalkan mobil hibrida saat negara-negara lain sudah meninggalkannya. Raksasa otomotif Jepang, yang dulu memimpin, kini tertinggal jauh, berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Apa yang menyebabkan pergeseran ini? Mari kita cari tahu. Kebangkitan EV Cina. EV buatan Cina bukan hanya populer, tetapi juga revolusioner. Mengapa? Jawabannya terletak pada 3 faktor utama: keterjangkauan, inovasi, dan ekosistem yang mendukung dominasi mereka. Produsen mobil Cina telah mengubah keterjangkauan menjadi seni. Merek seperti BYD dan Wuling Hongguang menawarkan kendaraan listrik dengan harga mengejutkan, bahkan di bawah $10.000. Kendaraan ini tidak hanya murah, tetapi juga dilengkapi fitur canggih seperti kontrol suara, sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut, dan dashboard bertenaga AI sebagai standar. Produsen Cina memahami bahwa konsumen masa kini menginginkan lebih dari sekadar kendaraan. Mereka menginginkan pengalaman teknologi di atas roda. Selain itu, infrastruktur di Cina mendukung perkembangan EV. Stasiun pengisian daya tersebar luas seperti toko serba ada, dan subsidi pemerintah membuat kepemilikan EV lebih terjangkau. Sebaliknya, di Jepang, kurangnya ekosistem EV yang memadai membuat konsumen ragu untuk beralih. Keberhasilan kendaraan listrik Cina bukan hanya fenomena domestik, melainkan juga fenomena global. Produsen mobil Cina kini memasuki pasar di Eropa, Asia Tenggara, dan bahkan Amerika Latin. Asia Tenggara, misalnya, merupakan pasar mobil besar yang sering diabaikan oleh produsen Amerika, Eropa, dan Jepang. Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, dan Mitsubishi, yang dulu memimpin di kawasan ini, kini mulai tergeser oleh merek-merek Cina. Bahkan di Indonesia, BYD baru memulai penjualan pada bulan Juli tahun ini, tetapi sudah menjadi merek mobil terlaris ke-6 di negara itu. Dengan keterjangkauan, inovasi, dan dukungan infrastruktur, produsen mobil listrik Cina tampaknya siap untuk terus mempercepat pergeseran ini di pasar global. Mereka tidak hanya bersaing, tetapi juga menang. Sementara Cina terus melaju, Jepang terjebak dalam kesenjangan teknologi dan limbo strategis. Namun, mengapa Jepang begitu kesulitan untuk bersaing? Jawabannya terletak pada ketergantungannya pada teknologi hybrid yang dengan cepat menjadi usang. Hybrid pernah dianggap sebagai teknologi revolusioner. Selama bertahun-tahun, Toyota, Honda, dan produsen mobil Jepang lainnya mengandalkan hybrid sebagai solusi terbaik. Memadukan mesin gas dengan motor listrik untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Toyota Prius, misalnya, bukan hanya sekadar mobil, tetapi juga simbol status bagi pengemudi yang sadar lingkungan. Namun, hybrid memiliki kelemahan mendasar. Teknologi ini adalah tindakan setengah-setengah. Di dunia yang semakin mengadopsi emisi nol, kendaraan setengah-setengah tidak lagi cukup. Cina menyadari ini lebih awal dan memilih untuk tidak mengembangkan mobil hybrid sama sekali. Ketika Jepang sibuk menyempurnakan teknologi hybrid,
Cina sudah membangun masa depan kendaraan listrik sepenuhnya. Di pasar seperti Cina, di mana elektrifikasi sudah maju, hybrid dianggap ketinggalan zaman. Bahkan di negara-negara berkembang, biaya mobil hybrid seringkali melebihi manfaatnya. Jadi, mengapa Jepang tidak beralih lebih cepat? Sebagian besar jawabannya terletak pada budaya perusahaan Jepang. Produsen mobil Jepang terkenal karena menghindari risiko dan lebih memilih peningkatan bertahap daripada lompatan besar. Strategi ini membuat mereka menjadi pemimpin global dalam keandalan dan kualitas, tetapi dalam dunia kendaraan listrik, EV, yang bergerak cepat, pendekatan ini menjadi kelemahan. Akibatnya, Jepang kini berada dalam posisi sulit. Teknologi hybridnya kehilangan relevansi, sementara upaya untuk mengembangkan EV terlalu sedikit dan terlambat. Bahkan di pasar yang dulu mereka kuasai, seperti Asia Tenggara, produsen mobil Cina kini mengambil alih. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dominasi di Asia Tenggara. Asia Tenggara pernah menjadi halaman belakang Jepang. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam dulunya didominasi oleh Toyota, Honda, dan Nissan, yang dihargai karena keandalan, keterjangkauan, dan kesesuaiannya dengan kondisi lokal. Namun, kini pasar-pasar tersebut mulai bergeser. Produsen mobil Cina memimpin dengan pendekatan yang disesuaikan untuk wilayah ini. Mereka menawarkan EV yang terjangkau, mudah beradaptasi, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Mobil kompak dengan masa pakai baterai yang panjang cocok untuk pusat kota yang padat. Sementara model yang lebih besar menarik keluarga di daerah pinggiran kota. Dominasi Cina bukan hanya tentang mobil. Mereka juga membangun hubungan erat dengan pemerintah dan perusahaan lokal, berinvestasi di pabrik-pabrik yang menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan niat baik. Apa yang harus dilakukan Jepang? Jika Jepang ingin merebut kembali posisinya, tindakan cepat diperlukan. Namun, dengan EV Cina menjadi pilihan utama bagi jutaan orang, jalan ke depan tidaklah mudah. Beberapa menyarankan langkah berani, seperti merger. Masa-masa sulit membutuhkan keputusan sulit, dan bagi produsen mobil Jepang, ini adalah masa yang sangat menantang. Pembicaraan tentang potensi merger antara Honda dan Nissan memicu spekulasi. Menggabungkan sumber daya mereka dapat memberikan peluang untuk berinvestasi lebih besar dalam teknologi EV dan meningkatkan produksi demi bersaing dengan raksasa seperti BYD. Di atas kertas, ide ini masuk akal. Namun, eksekusinya akan menentukan apakah Jepang mampu bangkit kembali di tengah revolusi EV yang sedang berlangsung. Produsen mobil Jepang dapat berbagi penelitian, mengurangi biaya, dan menciptakan jajaran kendaraan listrik, EV, yang menarik bagi pasar maju dan berkembang melalui merger. Namun, merger bukanlah solusi instan. Risiko bentrokan budaya, inefisiensi operasional, dan tantangan dalam menyelaraskan visi perusahaan yang berbeda tetap ada. Bahkan jika penggabungan berhasil, hal itu mungkin tidak cukup untuk menutup celah dengan Cina yang sudah jauh di depan. Untuk mengejar ketertinggalan, Jepang memerlukan lebih dari sekadar dana yang besar. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah produsen mobil Jepang mampu mengubah pola pikir mereka? Merger mungkin memberi mereka waktu. Tetapi tanpa perubahan mendasar dalam strategi dan inovasi, masalah yang lebih dalam tetap akan ada. Langkah untuk bangkit kembali. Waktu terus berjalan, dan perlombaan kendaraan listrik tidak menunggu siapapun. Jika Jepang ingin bangkit kembali, langkah-langkah berikut menjadi sangat penting. Fokus pada EV secara penuh. Tidak ada lagi strategi setengah-setengah atau ketergantungan pada teknologi hybrid. Produsen mobil Jepang harus berinvestasi besar dalam teknologi baterai, bekerja sama dengan perusahaan teknologi, dan menciptakan EV yang terjangkau dan inovatif seperti yang dilakukan produsen mobil Cina. Rebranding untuk era baru. Selama bertahun-tahun, mobil Jepang identik dengan keandalan dan kualitas. Namun, konsumen saat ini menginginkan lebih dari itu, mobil yang cerdas, bergaya, dan berkelanjutan. Jepang perlu menata ulang dirinya sebagai pemimpin inovasi, bukan sekadar pelaku sejarah di industri otomotif. Bertindak cepat. Perlombaan kendaraan listrik semakin cepat,
dan semakin lama Jepang menunda, semakin sulit untuk mengejar. Dunia berubah, dan industri otomotif berkembang bersamanya. Jika Jepang ingin tetap relevan, tindakan cepat dan tegas menjadi keharusan. Babak baru dalam industri otomotif. China telah menetapkan standar, tetapi Jepang masih memiliki potensi untuk bangkit kembali. Pertanyaannya adalah, apakah mereka dapat memanfaatkan peluang ini? Masa depan industri otomotif Jepang akan bergantung pada keputusan yang diambil saat ini. Taruhannya tidak hanya menyangkut keberlanjutan ekonomi Jepang, tetapi juga masa depan transportasi global. Perlombaan kendaraan listrik masih jauh dari selesai. Jepang mungkin tertinggal, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk kembali bersaing. Bagaimana mereka merespons tantangan ini akan menentukan arah industri otomotif di masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.